Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan dana kas kecil. Jika terjadinya kas kecil itu diawali dengan adanya transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang pembiayaannya terlalu kecil, sehingga untuk memungkinkan pembayarannya secara tunai tidak perlu melalui pembayaran melalui rekening bank. Jadi pengertian kas kecil itu merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil yang terjadi pada perusahaan. Dalam pembentukan dana kas kecil, perusahaan memiliki dua metode. Yang pertama, metode dana tetap, dan yang kedua adalah metode dana tidak tetap. Metode dana tetap itu kas kecil akan diisi dengan jumlah dana setiap bulannya itu berjumlah tetap, tidak akan berubah-ubah. Kemudian metode fluktuatif atau metode berubah-ubah, itu dana kas kecil akan berubah-ubah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Untuk selanjutnya kita langsung bagaimana sistem mekanisme pencatatan dana kas kecil sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan sistem dana tetap atau impress fund system. Sistem dana tetap yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dana kas kecil itu akan dibentuk dengan dana tetap, sehingga setiap periode bulanan atau 3 bulanan atau semesteran itu tidak akan berubah dananya. Itu yang disebut dengan sistem dana tetap. Kalau sistem dana tidak tetap, itu perubahan dana tergantung kepada kebijakan perusahaan. Pada pencatatan menurut metode akuntansi, persamaannya terjadi jika perusahaan pada saat akan membentuk dana kas kecil. Jadi jika perusahaan membentuk dana kas kecil, jadi dana ini diambil dari bank, kemudian diambil oleh pemegang kas kecil, dan pemegang kas kecil itu yang akan membayar rutinitas pembayaran tunai yang relatif kecil yang terjadi dalam perusahaan. Saya contohkan pada transaksi semacam ini. Ibarat tanggal 1 Januari itu perusahaan membentuk dana kas kecil. Jurnal pencatatan yang akan dilakukan oleh pemegang kas kecil adalah untuk sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap itu sama. Kas kecil masuk debit bagi harta, kemudian ditarik dari kas in bank atau kas di bank. Ibaratnya sebesar 2 juta. Begitu juga sistem dana tidak tetap. Saat pembentukan sama menjurnalnya, kas kecil debit 2 juta, kas in bank 2 juta. Pada saat terjadi transaksi, maka pada sistem dana tetap, misalnya pada 12 Januari terjadi pembelian ATM ATK, itu biasa disebut dengan surplus kantor atau perlengkapan kantor 250.000. Pemegang kas kecil yang menggunakan sistem dana tidak tetap itu tidak menjurnal, tidak dijurnal. Yang menjurnal adalah jika pemegang kas kecil itu menggunakan sistem dana tidak tetap. Jurnalnya adalah surplus kantor atau perlengkapan kantor 250, kemudian karena diambil dari kas kecil, maka kas kecil berkurang 250 kredit. Ini maksudnya. Jadi pada saat pembentukan jurnalnya sama untuk dua metode, kas kecil kas bank, kas kecil debit, kas bank kredit. Kemudian pada saat transaksi pertama, misalnya tanggal 12, pembelian ATM ATK, itu yang sistem dana tetap tidak dijurnal. Yang menjurnal adalah sistem dana tidak tetap. Jurnalnya sama dengan menggunakan jurnal umum. Surplus kantor debit 250.000, kas kecil kredit 250.000. Jika tanggal 13 Januari terjadi pembayaran air dan listrik
450.000. Sama seperti halnya sistem dana tetap itu tidak menjurnal. Yang menjurnal adalah jika perusahaan menggunakan sistem dana tidak tetap. Jurnalnya adalah karena terjadi pembayaran listrik dan air, maka biaya timbul itu di debit, biaya listrik dan air. Kemudian karena kas kecilnya berkurang, maka kas kecil itu kita kreditkan 450.000. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari terjadi pembelian materai sebesar 250.000. Itu sistem dana tetap tidak menjurnal. Sistem dana tidak tetap atau fluktuatif tetap di jurnal. Biaya materai karena terjadi masuk di debit 250.000, kemudian kas berkurang 250.000 di kredit. Logikanya bahwa pada sistem dana tetap itu pembentukan dana kas kecil di jurnal sama dengan sistem dana tetap juga menjurnal, tetapi pada saat terjadi transaksi dalam penggunaan dana kas kecil itu sebelum pengisian kembali dana kas kecil itu sistem dana tetap tidak menjurnal. Pemegang kas sistem dana tetap hanya mengumpulkan nota, membayar kemudian mengumpulkan nota, kemudian dia nanti akan dijurnal pada saat akan mengisi kembali kas kecil. Saya contohkan misalnya pada tanggal 31 Januari akan ada pengisian kembali dana kas kecil, maka yang sistem dana tetap akan melihat nota-nota yang sudah dikumpulkan dan sudah dibayar, kemudian dijurnal satu kali. Pada tanggal 1 Januari ada servis kantor 250.000 yang dibeli atau perlengkapan kantor atau di sana ATM ATK, kemudian ada biaya listrik debit juga dibayar, air dan listrik 450, biaya materai 250, kemudian biaya-biaya ini akan mengurangi kas di bank. Kenapa? Karena dana kas kecil sudah digunakan untuk membayar secara tunai, kemudian notanya disimpan, nanti pada saat pengisian kembali kas kecil itu akan diperhitungkan. Artinya dengan mengumpulkan nota ini sistem dana tetap, maka terlihat berapa sebenarnya dana kas kecil yang dikeluarkan. yakni dikredit dengan 950.000. Karena dia sistem dana tetap, maka 900.000 ini akan diisikan kembali ke dana kas kecil, akan ditarik di bank, sehingga dana kas kecil akan tetap pada saldo 2 juta rupiah. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya ini sisa dana kas kecil sebesar 1.050.000 rupiah, di mana 2 juta dikurangi 950.000, sehingga sisanya 1.050.000 rupiah, kemudian diisi kembali dengan 950.000, maka kas kecil akan kembali 2 juta rupiah. Kemudian kas kecil ini akan digunakan pada periode-periode berikutnya. Untuk dana tidak tetap, karena sudah di jurnal setiap transaksi dari sejak pembentukan, pembelian perlengkapan, pembayaran biaya-biaya sampai pada pengisian kas kecil, maka jurnal pengisian kembali kas kecil langsung dibebankan ke pengisian kas kecil 950.000, kemudian diambil dari bank cash in bank sebesar 950.000. Kenapa diambil dari bank? Karena biasanya pemegang kas hanya diberikan rekening cek atau dilihat untuk menarik uang di bank, kemudian uang itu disimpan di perusahaan untuk membayar hal-hal yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Kesimpulannya bahwa dalam sistem pencatatan dana kas kecil itu pada sistem pencatatan dana tetap dan dana tidak tetap, kesamaannya hanya terjadi pada saat pembentukan dana kas kecil. Perbedaannya terjadi pada saat akan terjadi transaksi, di mana pada saat terjadi transaksi
untuk sistem dana tetap itu tidak menjurnal, tetapi sistem dana tidak tetap itu di jurnal seperti ini. Kemudian pada pengisian kembali untuk sistem dana tetap akan menjurnal semuanya biaya-biaya yang terjadi selama 1 bulan berjalan, kemudian dibebankan di kas in bank. Artinya bahwa jumlah kas kecil pada saldo awal 2 juta dikurangi 950 yang sudah dikeluarkan berarti 1.050.000. Artinya yang diisi lagi adalah 950, sehingga jumlah kas kecil akan 2 juta. Itu yang dimaksud dengan sistem dana tetap. Tiap bulan jumlah kas kecil tetap 2 juta. Karena begitu keluar 950, maka pengisian kas kecil itu kembali 950. Ibaratnya kalau kita menjurnal kembali sama dengan sistem dana tidak tetap, kas kecil 950, kemudian kas in bank 950. Jadi ini hal-hal yang perlu disampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.